Itu sopan. Kamu nggak sambil noleh kiri, noleh kanan, itu dianggap nggak sopan. Kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia kalau kamu diajak ngomong sama orang tua, jangan berani-berani natap matanya. Kamu dianggap nggak sopan. Bapakmu ngomong terus kamu gini, kayak Nusron kemarin loh, itu kan dianggap, iya kan, dia dianggap nggak sopan sama kiai, kok pendelak-pendelik. Loh, jangan-jangan dia terlalu lama hidup di barat. Jadi kalau di barat harus ditatap matanya. Oh, kalau di Indonesia natap mata itu ndak sopan. Preman aja marah kalau ditatap matanya. Jadi beda perspektif. Di Jawa sama di Sumatera beda tata hidupnya. Jadi nilai kalau di barat ada orang pacaran terus masuk ke hotel berdua, no problem. Asal suka sama suka. Tapi di Jawa enggak. Di Indonesia enggak, itu dianggap amoral. Itu bedanya. Jadi perspektif kok. Siapa yang merumuskan, siapa yang bikin. Kalau disuguhi tamu, kalau kamu bertamu terus disuguhi di daerah tertentu, suguhannya harus habis. Minuman ini harus habis. Kalau tidak habis, kamu dianggap melecehkan yang punya rumah. Tapi di daerah yang lain, jangan sampai kamu habiskan minumannya. Kalau kamu habiskan, kamu dianggap basa Jawane geragas. Tidak sopan, apalagi belum dipersilahkan sudah diminum. Saya dulu waktu awal-awal di Jogja kelirunya di situ. Ternyata suguhan itu nunggu dipersilahkan dulu. Meskipun sudah di depanmu, sebelum yang punya rumah monggo diunjuk, itu jangan sekali-sekali disentuh. Dianggap tidak sopan. Tapi kalau kamu tidak paham kan, pokoknya ada barangnya sikat. Yang punya rumah mau mempersilahkan, monggo, oh sudah habis. Saya pernah gitu itu. Jadi karena tradisi beda, itu perspektif. Jadi baik atau buruk perspektif. Buktinya apa? Moralitas agama. Coba dilihat kasusnya Ahok itu. Kita kan terbelah dua. Ada yang memaafkanlah moral kita, ada yang jangan dimaafkan dulu, jangan-jangan ada motifnya. Itu kan perspektif. Dari sudut pandang mana dulu kita melihatnya. Dan perspektif juga yang kedua, tidak karena itu perspektif berarti apa? Benar salah itu urusannya manusia ternyata. Tidak di luar manusia. Baik buruk juga urusannya manusia. Ya terserahlah sumbernya dari mana, dari kitab suci kah, dari langit kah, dari kiai kah, tapi kan itu urusannya manusia berarti. Kalau itu manusia kan ya berarti ya sangat tergantung siapa yang ngomong, dari mana dia ngomong, sudut pandangnya apa, dan seterusnya. Bahkan katanya Nietzsche, hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah itu kan kita yang ngasih label. Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik, bagi yang tidak suka jelek, bagi yang biasa-biasa lah nggak ada nilainya, cuek aja. Itu kan kita yang ngasih label. Faktanya mungkin hari ini suhunya sekitar 20-an derajat. Bagi sebagian ini dingin, bagi yang lain biasa, bagi yang lain sumuk, bagi yang sakit ini dingin sekali. Jadi tidak ada makna itu dari kita kok. Sholat itu indah sekali rasanya, kita yang ngasih. Wong ada yang sholat sumpek kok. Sholat lagi. Ada kan yang gitu? Baru nongkrong, rokok belum habis, adzan.
Kan ada yang jadi beban, ada yang seneng, ada yang lo macam-macam, ternyata makna dari kita. Berarti baik buruk juga dari kita, indah dan tidak indah dari kita, benar salah juga konstruksi kita. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Bahkan hal yang sama hasilnya bisa beda-beda sesuai perspektifnya. Sama-sama lihat orang tidak pakai baju, yang sana bilang artistik, yang sana bilang menggairahkan, yang sini bilang pornografi, yang sana takbir, yang sini istighfar, yang sini tasbih subhanallah, yang sini loh podo. Tergantung melihatnya dari mana. Saya tidak tahu, kalau kalian lihat itu apa? Alhamdulillah, subhanallah, apa dibaca semua subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya. Oke. Nah, karena perspektif berarti apa? Pasti sifatnya terbatas dan tidak lengkap. Terbatas dari mana kita melihatnya? Dan tidak lengkap. Wong kita sudah sadar bahwa kita itu tidak lengkap, kita itu terbatas. Sejago-jagonya kita dibatasi oleh pengalaman hidup, kedalaman analisis. Setiap orang kan levelnya beda-beda. Jadi moralitas tadi yang hari ini membelenggu kita, katanya Nietzsche, jangan percaya itu kalau ada sumber-sumber transenden. Itu bikinan orang-orang besar. Nah, karena dia bikinan orang-orang besar, sifatnya mesti perspektif. Kalau dari para filosof, ya mesti moralitas pakai akal. Kalau dari para agamawan, ya moralitasnya pakai kitab suci. Sesuai batas kemanusiaannya masing-masing. Berarti bikinan mereka. Nah, jadi teori selanjutnya. Ini panjang ya. Saya ngomong Ubermensch, itu nanti Ubermensch-nya nggak di depan, di ujung. Jadi kesimpulannya akan melahirkan seorang manusia super setelah perjalanan panjang termasuk membunuh Tuhan segala nanti. Dari Nietzsche. Oke. Jadi ini catatan bahwa horizon moral itu perspektif dan ciptaannya manusia. Terus, kalau nggak percaya kalau itu perspektif, coba ujilah. Nanti dalam pikirannya Nietzsche ada istilah genealogi moral. Genealogi itu apa? Menyingkap di balik yang kelihatan. Pasti di situ ada hasrat, ada nafsu, ada kebutuhan, ada ketakutan-ketakutan, ada harapan-harapan. Kalau kita runut ke situ, oh iya, ternyata yo tergantung manusianya. Siapa dia? Dia punya cita-cita apa? Punya ketakutan apa? Plato misalnya, dia merumuskan moralitas yang sangat rasional. Itu seolah-olah universal. Katanya Nietzsche, enggak. Coba kamu kejar. Siapa Plato? Dia punya kekecewaan apa? Dia punya harapan apa? Dia punya trauma-trauma apa, dia nafsunya apa, kebutuhannya apa. Itulah nanti yang jadi sumber pikiran-pikirannya Plato. Sistem moral yang diusulkan oleh Plato. Kenapa dia mengusulkan idealisme? Pasti dia pernah bertarung, pernah berinteraksi dengan gagasan-gagasan yang coraknya idealis. Dia begitu mengagungkan gurunya mungkin karena dia trauma gurunya dihukum mati. Dia punya harapan ajaran gurunya lestari. Dia punya ketakutan-ketakutan bahwa sistem politik di Athena akan menghancurkan Athena itu sendiri sehingga nulis republik dan seterusnya. Pasti ketemu. Walah, Nietzsche dewe. Plato sendiri yang merumuskan. Katanya Nietzsche. Yo kalau dicek lagi Ghazali yang begitu dahsyat dengan Ihya Ulumuddinnya, kita bisa kejar kemarin di Al-Munqidh Minadh Dhalal. Perjalanan intelektualnya itu main loh dalam rumusan-rumusannya Ghazali. Tuntutan-tuntutan moralnya, bagaimana dia dari
cara berpikir logis rasional kemudian geser cara berpikir sufi yang intuitif. Nah, disiplin yang ngejar yang dibalik yang kelihatan itu namanya genealogi. Makanya ada genealogi moral. Berarti apa? Ya dirunut, ditelusuri. Dari mana kok sampai muncul pikiran semacam ini? Terus, oleh karena itu, katanya Nietzsche, kalau kita sudah sadar bahwa ternyata semua sistem nilai itu sifatnya tidak ada yang transenden, tidak ada yang dari luar manusia, semuanya manusia, berarti lah ngapain kita harus ikut-ikutan orang lain? Ngapain kita bikin belenggu untuk diri kita sendiri? Kalau orang lain bisa mikir, kita juga bisa. Kalau orang lain bisa merumuskan, emangnya kita nggak bisa? Itu maunya Nietzsche. Ayo kita ciptakan sistem moral versi kita sendiri. Ngapain kita diatur-atur orang? Ngapain apel harus dibatasi sampai jam 10? Itu kan aturannya Pak RT. Kita bikin milik kita sendiri, podo-podo menungsane, nggak mungkin gitu maunya Nietzsche. Ya, konteksnya Pak RT mungkin sampai jam 10 karena dia bertanggung jawab dengan ketentraman RT-nya. Nah, kita kan punya konteks sendiri, punya perspektif sendiri. Mungkin kita punya target sendiri, Pak. Kalau cuma sampai jam 10, wah, target kita nggak terpenuhi, Pak. Itu masih pembukaan, belum isi dan penutup itu. Nah, jadi bikin sendiri. Wong itu kita sama-sama manusianya kok. Nah, dengan begitu apa? Kita bisa milih. Disitulah gunanya refleksi. Kita mikir siapa aku itu butuh apa, cita-citaku apa, aku pengen apa, dan sistem nilai yang mendukungku biar cita-citaku goal itu apa. Jadilah sosok yang mandiri sepenuhnya. Kita harus milih yang terbaik biar jadi orang besar. Biarkan prosesnya alami. Jangan mau diatur-atur, disetir-setir. Kamu punya cita-cita, jalan di situ. Jangan biarkan nasibmu di tangan orang lain. Nasibmu harus di tanganmu sendiri. Ini asumsi awalnya Nietzsche sebelum nanti melahirkan seorang Superman. Manusia super. Jadi nanti karakter awalnya dia yang mampu menciptakan nilai, menciptakan tujuan untuk hidupnya sendiri, milih sendiri, nggak dipilihkan. Oke, terus